Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Sahabat-sahabat saya para pecinta bahasa Arab, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tetap pada materi kita sebagaimana materi sebelumnya, yaitu tentang qiraatul kutub. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana menempatkan stressing saat kita membaca kitab. Maka pada pertemuan yang kedua ini kita akan lebih fokus pada belajar membaca dan menerjemah teks Arab secara leksikal. Dan ini nanti bisa diterapkan untuk qiraatul kitab al-jahriyah dan terjemah syafawiyah. Beberapa hal penting yang perlu kita pahami saat kita belajar membaca kitab, baik untuk level dasar atau level menengah. Coba kita lihat di slide yang ada di video ini. Itu ada beberapa langkah dalam belajar membaca kitab dan sekaligus menerjemahkannya secara leksikal. Di slide itu bisa diamati ada beberapa langkah belajar untuk membaca kitab dan sekaligus belajar pula menerjemahkannya secara leksikal ke dalam bahasa Indonesia. Ini juga beberapa kali saya terapkan bersama teman-teman ketika belajar membaca kitab Qasasul Anbiya. Di antara langkahnya adalah satu, membaca teks Arab yang berharokat atau bersyakal secara berulang-ulang hingga lancar. Tentunya ini butuh semacam contoh bacaan yang tepat yang bisa ditirukan. Nanti di bagian berikutnya saya akan memberikan contoh. Nah, dari contoh itu nanti bisa ditirukan. Yang kedua, setelah bisa dan cukup lancar membaca teks Arab yang berharokat itu, langkah berikutnya adalah membaca teks Arab dengan materi yang sama itu yang tidak ada harokatnya atau tanpa bersyakal. Nah, itu dibaca aja berulang-ulang terus menerus hingga dikira cukup lancar. Nah, kalau fase 1 dan fase 2 ini sudah dirasa cukup lancar, maka kita akan melangkah pada langkah yang kedua. Nah, di langkah yang kedua ini, di situ saya sebutkan ada 3 fase, 3 langkah, yaitu yang pertama, menerjemahkan teks Arab yang tidak berharokat tersebut secara kata per kata, atau yang biasa kita sebut dengan terjemah leksikal. Nah, setelah kita menerjemahkan secara leksikal kata per kata itu, barulah kemudian membaca hasil terjemahan teks Arab yang tidak berharokat tersebut secara berulang-ulang hingga dirasa cukup lancar. Artinya ini kita menggunakan terjemah syafawi atau terjemah lisan, karena ini akan sangat membantu untuk memperlancar kemampuan kita dalam membaca teks Arab. Di samping itu, langkah ini juga sangat membantu menambah perbendaraan mufradat atau kosakata kita, yaitu penguasaan kosakata tertentu yang terkait dengan tema yang kita baca. Setelah itu barulah kemudian menerjemahkan secara lisan, yaitu teks Arab yang tidak berharokat dan tidak pula ada terjemahan tulisnya, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Baiklah, coba kita terapkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi itu pada materi qiraah berikut ini. Materi ini sebenarnya kemarin sudah saya
bahas dan sudah saya berikan contohnya pada bagian pertama. Nanti teman-teman bisa melihat kembali. Cuma ini saya akan ulangi satu kali saja untuk memperkuat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma warada fi khalqi Adam alaihi salamu. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Jadi itu contoh cara bacanya. Nanti masalah intonasi itu kawan-kawan bisa menggunakan intonasi yang sesuai dengan keinginannya. Yang terpenting adalah bagaimana tetap memperhatikan penerapan stressing atau nabar saat kita membaca teks Arab tersebut. Baiklah, kalau sudah dirasa menguasai, lancar membaca teks Arab yang ada syakalnya ini, baru kita beralih kepada membaca teks yang sama tapi tanpa harokat atau tanpa syakal. Seperti yang ada pada slide ini. Coba kita terapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma warada fi khalqi Adam alaihi salamu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Nah, ini bisa dibaca berulang-ulang sampai benar-benar lancar, sampai benar-benar dirasa sudah tidak ada kesalahan, baik secara syakal atau secara intonasi atau secara stressingnya. Nah, kalau sudah ini dirasa cukup lancar, barulah beralih pada terjemah harfiyah, terjemah secara leksikal, secara harfiah. Nah, itu bisa dilihat contohnya. Untuk latihan, kita menerjemahkan teks yang sama, materi yang sama, tetapi yang ada harokatnya. Seperti yang ada pada contoh slide itu. Adapun contoh cara menerjemahkan secara syafawi, teks yang ada di slide ini bisa disimak sebagai berikut. Babu ma, bab sesuatu, warada yang datang, apa ma itu, fi khalqi Adam alaihi salam, dalam penciptaan Adam alaihi salam. Wa idh qala, dan ketika berkata, siapa yang berkata itu? Rabbuka, Tuhanmu. Berkata kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat. Bagaimana perkataan tersebut? Perkataannya adalah inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, itu yang menjadikan. Menjadikan di mana? Fil ardi, di bumi. Yang dijadikan itu apa? Khalifatan, khalifah. Qalu, mereka, yang dimaksud adalah malaikat, berkata, bagaimana perkataan malaikat? Ataj'alu, apakah engkau hendak menjadikan, fiha, padanya,
Man, makhluk, yufsidu, yang bisa merusak. Siapa man? Fiha, pada bumi. Wa yasfiku, dan bisa mengalirkan. Siapa man? Mengalirkan apa? Ad-dima'a, darah-darah. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu, bertasbih. Siapa kami? Nahnu. Bihamdika, mujimu. Wa nuqaddisu, dan mensucikan. Siapa kami? Laka, nama-namamu. Qala, dia berkata, yang maksud dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa perkataannya? Apa firman-Nya? Inni, sesungguhnya aku, a'lamu, itu lebih mengetahui, ma, sesuatu, la, yang tidak, ta'lamuna, kamu ketahui. Nah, ini contoh cara menerjemahkan dari teks Arab ke teks Indonesia secara harfiah, secara leksikal, dan itu bisa diulang sampai dirasa sudah lancar. Nah, kalau sudah lancar, barulah kita beralih pada menerjemahkan teks yang sama, akan tapi tidak menggunakan syakal, seperti yang ada pada contoh slide itu. Nanti bisa diterapkan di rumah masing-masing ya. Nah, ini cara membaca dan sekaligus juga menerjemahkan teks Arab ke Indonesia. Penekanannya yang pertama, tujuan kita adalah bagaimana supaya kita bisa lancar dulu membaca teks Arab, baik yang bersyakal atau yang tidak bersyakal. Setelah lancar membaca teks yang bersyakal, kemudian yang tidak bersyakal, barulah kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia kata per kata. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, semoga cepat bisa membaca kitab berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.